Untuk ibu-ibu mungkin saya ingin menyampaikan materi tentang cara menulis artikel ilmiah populer untuk melanjutkan materi dari Alita tadi. Lanjut. Materi yang akan dibahas hari ini adalah yang pertama pengertian artikel ilmiah populer. Mungkin pada saat materi yang pertama dilanjutkan oleh Widi. Untuk Ibu Widi, waktu sudah cepat kami saya silakan. Terima kasih Mas Nova. Bapak Ibu sekalian, kita tadi kan sudah mengaplikasikan KBM ya. Nah, Bapak Ibu sekalian tentu akan merasa lebih mudah di dalam menulis atau mengapresiasi ya apa yang mungkin seperti yang dikatakan Bu Irma tadi ketika mau tiduran atau menunggu masakan matang ya dengan menulis sesuatu ya. Nah, jadi dengan perkembangan IT itu bisa memudahkan kita untuk mengapresiasikan apa yang kita inginkan ya, apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sersan ya, serius tapi santai ya. Harapannya kenapa harus serius karena ilmu ini bisa Bapak Ibu tularkan pada putra putri didik Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk materi yang akan dibahas yang pertama adalah pengertian artikel ilmiah populer, kemudian tujuannya itu apa, bagaimana sistematikanya. Nah, yang pertama itu kita pengertian dari artikel ilmiah populer. Ya. Nah, di sini tentu Bapak Ibu sudah banyak yang paham ya bahwa karya tulis ini itu biasanya berisi mengenai opini. Ya. Opini itu kan pendapat kita secara subjektif. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh berpendapat apa saja dan pendapat itu kadang bisa benar, bisa salah karena memang sifatnya subjektif. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu kalau membaca opini itu terbawa emosi ya karena itu sifatnya subjektif dari penulis opini itu sendiri ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan atau menuliskan itu karena di sini opini itu tampilan bahasanya itu lebih bersifat umum sehingga masyarakat itu lebih mudah memahami, berbeda dengan kalau kita menulis karya tulis ya, karya tulis ilmiah itu Bapak Ibu kan mengikuti standar yang baku ya, mungkin terkesan kaku kalau Bapak Ibu membimbing putra putri untuk ikut lomba karya tulis adiwiyata atau sebagainya itu ya. Ketika saya menjadi juri di situ, saya juga melihat bahwa memang kalau karya tulis ilmiah itu sifatnya lebih kaku ya, lebih kaku dan langsung to the point pada permasalahan yang ada. Nah, tapi kalau di sini itu kita bisa lebih fleksibel, kemudian apa yang kita rasakan bisa kita tulis ya. Nah, ya, tetapi tetap saja Bapak Ibu jadi ada kepatutan ya, jangan sampai menulis opini itu yang menyinggung perasaan orang ya, menjaga nama baik orang ya. Seperti kalau misalnya Bapak Ibu lihat di netizen kadang-kadang itu kan berlebihan, tetapi banyak juga netizen itu yang baik juga ya, opini-opininya itu baik. Nah, ini apa tujuan dari Bapak Ibu nanti dilatih untuk menulis artikel ilmiah yang populer ya, seperti tadi yang sudah kami
sampaikan bahwa kalau populer itu artinya bahwa ini tidak dikonsumsi untuk bidang pendidikan atau akademisi atau peneliti ya, tapi juga dikonsumsi untuk masyarakat ya. Masyarakat itu akan lebih mudah atau lebih enjoy kalau membacanya itu dengan bahasa-bahasa yang ringan ya, bahasa-bahasa yang ringan yang tidak terlalu baku dan tidak terlalu kaku. Jadi nanti ketika Bu Ilma akan menyampaikan bagaimana contoh menulis ya, seperti tadi mungkin yang di aplikasi itu rasanya kan kita sederhana saja ya, sederhana saja ya, seperti kita bicara. Nah mungkin aturan susunan bahasanya yang memang kita atur ya, kita atur yang menarik, kemudian tidak belepotan ya, dan tidak berputar, tidak mengulang dari kita awal berakhir kembali lagi ke awal, itu nanti karena bisa membosankan ya. Jadi ini tujuannya itu agar konsumsi ya, masyarakat luas atau masyarakat umum itu bisa juga menikmati hasil tulisan atau naskah yang ilmiah populer ini. Okay. Nah, jadi ini masih saya ya, bukan ya. Nah untuk selanjutnya materi ini nanti akan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu Guru sebelumnya kan sudah beberapa materi dan penjelasan terkait klinik penulis artikel sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Ilma bagaimana penggunaan aplikasi, bagaimana metode dan cara login aplikasi sehingga nantinya mungkin bisa diaplikasikan oleh ibu-ibu dan bapak sekalian sehingga memiliki nilai jual ya, dalam artian sehingga sama-sama menguntungkan baik dari pihak sekolah maupun dari bapak ibu guru. Nah, perlu diingat dalam penulisan suatu artikel populer itu juga perlu diperhatikan ya, beberapa yang perlu diperhatikan. Antara lain yang pertama adalah menjaga objektivitas. Apa maksud dari menjaga objektivitas? Mungkin Bapak Ibu Guru sering istilahnya dalam kehidupan sehari-hari banyak mengalami masalah atau mungkin ada beberapa kehidupan yang menarik sehingga dituangkan dalam tulisan. Tulisan tersebut tidak istilahnya menulis tetapi menyinggung si A atau si B ya, tidak ada aplikasi di antara beberapa mungkin tokoh yang mungkin diluapkan dalam tulisan. Nah itu yang dimaksud dari menjaga objektivitas. Kemudian perlu diingat juga bahwa tulisan yang kita tulis itu tidak menggurui ya Bapak Ibu. Mungkin ada statement di artikel atau tulisan dengan nantinya seolah-olah tulisan saya itu paling benar di antara tulisan yang lainnya, apa ibaratnya kalau bahasa Jawanya sok pinter ya. Nah itu mohon dihindari ketika penulisan suatu artikel populer. Kemudian sama halnya dengan tidak menggurui, hal lain yang penting yang diperhatikan yaitu tulisan itu tidak menghakimi ya. Mungkin yang suka sering lihat gosip ya, mungkin ketika para netizen atau netizen biasanya disebut netizen benar ya, menuangkan segala bentuk tulisan si A misalnya, arti si A ini kok kayaknya banyak sekali masalah, harusnya dipenjara bla bla bla. Nah itu tidak, harapannya tidak dituangkan dalam bentuk tulisan karena menyangkut tulisan itu tidak boleh saling menghakimi. Nah itu mungkin mulai sekarang ditanamkan dari Bapak Ibu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah tulisan itu tidak boleh copy paste ya. Ini karena kalau copy paste itu nanti akan ada yang namanya yang saya tahu ada undang-undang plagiarisme ya. Nah kalau plagiarisme itu berarti kita mencuri ya, ibaratnya mencuri atau mengcopy hasil karya orang lain tanpa izin dari pemilik karya tersebut. Nah itu yang dimaksud dengan tulisan tidak boleh copy paste. Oke next. Nah
ini salah satu mungkin hal lain yang mungkin bisa kita eksplor dari dalam diri Bapak Ibu ya. Bagaimana menulis itu harus seperti apa ya? Salah satu yang pertama adalah apik ya, asli, penting, ilmiah dan kekinian. Nah itu harapannya mungkin bisa menarik para pembaca dari hasil tulisan Bapak Ibu guru yang sudah ditulis. Kemudian gaya selingkuh ya, maksudnya di sini mungkin ada dua tokoh yang menulis dengan topik yang sama, tetapi cara atau gaya penulisannya berbeda. Nah itu yang dimaksud dengan gaya selingkuh. Ada dua topik yang sama, tetapi cara menulisannya pasti berbeda antara si A dan si B. Kemudian harapannya artikel populer yang ditulis itu memiliki nilai jual ya, sehingga mungkin hasil dari payah ya, yang mungkin hanya sekedar hobi nulis, tetapi karena tulisannya itu menarik sehingga mempunyai nilai jual. Oke, next Alita. Nah, adapun manfaat ya artikel atau tulisan, jika tulisan itu dipublikasikan ya, terutama mungkin tidak hanya skala nasional ya, harapannya mungkin bisa sampai ke skala internasional ya Bapak Ibu. Kalau kami dari segi dosen ya, itu memang dituntut ya, namanya tridharma. Jadi tridharma itu selain pengajaran, pengabdian yang kita lakukan, ada namanya penelitian. Nah, penelitian sendiri itu kalau kita ingin naik jenjang atau naik jabatan yang tinggi, itu harus sampai mempublikasikan yang namanya artikel skalanya internasional, bukan hanya nasional. Nah itu mungkin bisa nanti dilatih juga untuk Bapak Ibu guru, mungkin dari skala yang kecil dulu, step by step, karena yang saya tahu dari Bu Ilma juga jargonnya kan sebagai sekolah penulis ya, mungkin step by step dari tingkat nasional, mungkin kalau ada nanti improve atau perkembangan bisa di upgrade lagi, harapannya bisa sampai ke skala internasional gitu. Yaitu salah satu manfaatnya yang pertama pasti mengembangkan sikap ilmiah ya. Maksudnya seperti apa? Karena masing-masing guru di sini punya bidang keahlian masing-masing ya. Nah itu mungkin nanti tulisannya bisa dituangkan sesuai dengan background pendidikan masing-masing. Yaitu maksudnya mengembangkan sikap ilmiah. Kemudian manfaat tulisan, jika tulisan dipublikasikan pastinya akan meningkatkan kualitas tulisan ya, pasti itu akan meningkatkan kualitas secara tidak disengaja pasti akan meningkatkan, karena kita sudah terlatih ya, misalnya mungkin dari skala yang tidak terlalu formal dulu kita nulis, kemudian diupdate lagi mungkin skala yang formal seperti penulisan artikel mungkin di media massa atau di publikasi kayak Erlangga dan sebagainya. Nah itu nanti akan tertata tata bahasanya secara tidak sengaja jika memang kita sudah mempersiapkan dari sejak dini. Dan kemudian manfaat yang lain adalah bisa menambah penghasilan dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ya yang suka nulis itu mungkin tulisannya nanti bisa istilahnya dipublikasikan dalam bentuk buku. Nah dengan penerbit yang mungkin ya setidaknya nggak terlalu terkenal, itu nanti bisa kita dapatkan yang namanya royalti tiap bulannya. Yaitu kebetulan saya cerita sedikit, punya teman, kebetulan beliaunya adalah lulusan S3 dari Skotlandia ya. Beliau itu hanya sekedar menulis buku kisah hidupnya ketika kuliah di Skotlandia. Nah kebetulan kemudian bukunya tersebut beliau publikasikan pada publisher tertentu ya, sehingga bukunya banyak pembeli yang tertarik. Nah akhirnya beliau tiap bulan ya alhamdulillah karena dari usahanya beliau menulis, akhirnya beliau tiap bulan dapat royalti dari menulis, hanya sekedar menulis kisah hidupnya di Skotlandia tersebut selama menempuh pendidikan S3. Nah mungkin ibu-ibu bermula dari ya itu hal kecil ya, mungkin dari kehidupan sehari-hari bisa diterapkan sehingga nanti terbentuk suatu artikel atau buku yang bermanfaat ya. Itu next. Nah mungkin yang dirasa Bapak Ibu guru selama ini ya,
apa sih kendalanya menulis selama ini ya. Nah, yang pertama pasti mungkin merasa tidak mampu, apalagi mungkin yang backgroundnya bukan background yang ada sedikit hubungannya dengan bahasa Indonesia ya, itu mungkin agak susah atau kurang bergairah dalam menulis. Nah, itu hal tersebut mulai sekarang harus dibuang jauh-jauh ya, pemikiran seperti itu tidak perlu minder ya Bapak Ibu. Kita semua bisa nulis asal ada kemauan dan antusias ya. Tidak ada yang tidak bisa, asal kita ada niat dan mulai tergerak dari diri kita sendiri. Nah, kemudian kendala yang lain adalah bahwa menulis itu tidak penting. Nah, itu tidak seperti itu ya, bahwa tulisan apapun itu akan terasa penting jika mengikuti norma-norma yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi siapapun membaca itu akan merasa bermanfaat tulisan tersebut jika kita menulis memang sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang sudah diterapkan seperti yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Kemudian mungkin ada kendala lain yaitu merasa tidak ada waktu. Nah, hal ini mungkin dari sekarang kita mulai ya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa aplikasi ini bersifat fleksibel ya, bisa dimanapun kita coba nulis. Hanya sekedar satu paragraf saja itu bisa kita tuangkan ya, bisa kita lanjut kembali hingga nantinya mungkin bisa berhalaman-halaman yang bisa kita patenkan jadi suatu buku. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin lanjutkan tips menulis. Tips menulis yang pertama dalam dalam menulis apapun. Dalam menulis apapun ide yang ada di sekitar kita. Semisal kita kayak misal dari AC. Ini dari buatan AC dan sebagainya, dan bisa dengan sekeliling kita dapat menulis di artikel populer. Dan kedua, teruslah menulis jika belum ada yang membaca. Jadi sebisa mungkin untuk tips menulis jangan putus asa yang pertama. Maupun tidak ada pembaca di dalam KBMX, sebisa mungkin kita harus tetap optimis dan pastinya jangan pernah mengeluh ya. Oke. Lalu untuk ketiga, perbanyaklah membaca untuk menemukan ide dan meningkatkan kelancaran menulis. Mungkin dari menulis itu kita bisa menambah refleksi dari membaca artikel yang sudah ditulis oleh penerbit KBMX dan autor-autor lainnya. Mungkin lanjut. Lalu apa yang harus dikomunikasikan kepada publik? Yang pertama, kita harus tahu output dari penulisan kita. Apa yang tersirat dari penulisan tersebut, dan hasil apa yang membuat Anda sampai pada kesimpulan pada saat penulisan artikel populer. Lalu kita harus mengetahui seberapa sulit atau mudah prosedurnya ketika kita menulis artikel populer yang kita pilih. Oke, lanjut. Sistematika atau cara penyajian. Mungkin Bapak Ibu menyadari bahwa artikel ini menyajikan informasi melalui pendahuluan. Namun ketika Anda Bapak Ibu menulis artikel sains populer, Bapak Ibu harus membaca pola tersebut. Karena membaca lebih cenderung membaca artikel jika artikel itu menarik, seperti kata Bapak Hamid tadi. Lalu lainnya seperti temuan, hasil, dan metodologi muncul kemudian akibat banyak jika bukan sebagian besar artikel populer dapat dikatakan mengikuti struktur berikut seperti iterasi, temuan, hasil, dan metodologi.
Oke, seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita harus tahu apa yang tersirat dari temuan tersebut. Bagaimana temuan tersebut berdampak pada masyarakat atau lingkungan, hasil apa yang membuat Anda sampai pada kesimpulan ini, dan mengapa menurut Anda hasilnya relevan pada masyarakat. Lalu untuk lanjutnya, bagaimana Anda sampai pada hasil. Lalu seberapa mahal ekonomis prosedur Anda, berapa banyak uang yang dibutuhkan dan siapa yang mendanainya. Yang terakhir, seberapa sulit atau mudah prosedurnya. Lalu materi yang keempat, bahasa dan panjangnya. Artikel ilmiah populer harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan tanpa teknis. Jika Anda terpaksa menggunakan ekspresi teknis, pastikan untuk menjelaskannya secara sederhana. Sudah dikulik pada Pak Amin tadi, jika artikel populer tidak perlu sangat kaku dan harusnya sederhana mungkin. Berikut contoh yang sudah dijelaskan oleh Bu Ilma tadi, yang sudah diwaparkan. Ini adalah tips membuat rumah bebas hantu. Mungkin untuk bab 1 ini pencegahan yang paling penting. Ini seperti contoh di KBMF yang versi web ya Bu. Ini bab 1, terus lanjut bab 2, oke, lanjut. Nah, jadi mungkin di bawah setelah kita menulis tadi ada anjuran, mungkin saran untuk artikel lain agar bisa melihat lebih banyak lagi artikel-artikel di KBMF. Oke, sudah mungkin sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.